Indonesia mulai memasuki tahap-tahap akhir nih untuk tanjakan-tanjakan akhir lah ya menuju tahun politik gitu. Jadi pemilihan presiden udah di depan mata, persaingan pun juga udah mulai memanas ya. Walaupun ini bidangnya bidang politik, tapi ilmu yang dipakai tuh sebenarnya juga nggak bisa lepas dari ilmu-ilmu branding, ilmu marketing. Dan marketer juga harus belajar juga dari politikus-politikus ini karena banyak pakem-pakem branding, pakem marketing yang juga diterapkan di bidang politik ini. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Oke, suka nggak suka, pertempuran politik juga nggak terlalu berbeda dengan pertempuran bisnis ya. Ini kan tentang mempersuasi target market. Politik juga tentang bikin orang jadi mau milih gitu. Jadi lepas apakah mereka ini paham atau enggak, pengetahuan-pengetahuan marketing atau ilmu-ilmu marketing, namun teknik-teknik yang digunakan ini juga sebenarnya juga sama, konsep-konsep branding, konsep marketing, dan brand owner, marketer ini bisa dapat pelajaran yang berharga banget dari sini. Bukan cuma tentang politik, tapi juga tentang branding dan juga marketing. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, disclaimer dulu bahwa ini bukan konten politik. Kita tidak memihak siapapun, tidak partisan kepada kelompok manapun. Ini lebih gimana saya sebagai praktisi marketing melihat bagaimana tokoh politik mempraktekkan ilmu branding dan marketing. Kalau ada komentar soal paslon tertentu dibuat bukan sebagai dukungan atau negatif campaign terhadap mereka, tapi lebih ke contoh gimana pakem branding ditabrak atau diikuti sama mereka. Nah, so episode ini kita berbicara tentang konsep branding dulu. Nanti selanjutnya di episode selanjutnya kita bahas tentang gimana ilmu-ilmu marketing diterapkan di political marketing gitu ya. Nah, nggak bisa dipungkirin pertarungan politik adalah tentang perang branding. Siapapun yang terpilih dan pernah terpilih, yang dulu-dulu juga ya, dan termasuk yang sekarang lagi jadi pemerintah, jadi lagi berkuasa, ini juga bukan sekedar masalah capable atau nggak capable. Sama juga kayak bisnis gitu kan. Bisnis yang kuat gitu, yang bagus, belum tentu masalah bagus apa jelek, tapi masalah kemampuan untuk mempersuasi gitu. Jadi ini juga sama tentang mempersuasi target marketnya, dan salah satu strategi untuk mempersuasi itu kan dari brandingnya. Brand seringkali bikin kita buta ya. Kalau kita lihat ada brand Supreme, produsen fashion apparel gitu ya, dia jualnya kan baju-baju harusnya ya, tapi dia juga jual batu bata yang harganya ratusan ribu, nggak ada hubungannya sama sekali, tapi laku lagi gitu ya. Terus kita lihat juga Avanza dan Xenia. Kita semua tahu bahwa dua mobil ini diproduksi oleh pabrik yang sama, tapi punya harga beda. Menariknya adalah, walaupun Toyota yang notabene lebih mahal, dibuat di pabrik yang berbeda gitu ya, Toyota Avanza compare to Daihatsu Xenia, tapi nilai penjualannya pun juga selalu masih lebih mahal. Begitu juga iPhone versus Android ya, Android apapun, Samsung, Xiaomi dan lain sebagainya. Fiturnya kan bisa dibilang mirip-mirip lah, nggak beda-beda jauh. Harga Apple jauh lebih mahal penjualannya, tapi banyak Android. Menariknya bahkan dengan penjualan banyak Android, tapi profit share-nya lebih banyak Apple. Itu juga semua kan karena brand gitu. Jadi ketika brand udah berbicara, maka orang nggak lagi ngulitin detailnya lagi, bagusan mana nih. Orang udahlah percaya aja lah, saya percaya kok sama brandnya gitu. Nah, apa kita tahu seberapa kemampuan teknis mereka dalam mimpin negara gitu ya, kalau dalam konteks politik? Pilihannya kan cuma dua ya, tahu tapi nggak terlalu banyak, atau banyak yang nggak tahu itu dia. Jadi sebenarnya kita juga nggak begitu tahu gitu kan. Ketika kita pilih capres, cawapres gitu, yang lebih bagus mana sih, detailnya kayak apa, kita juga nggak 100% tahu. Kita tahu tapi ya cuma segitu doang gitu ya. Nah, lalu sebagian besar dari kita juga udah punya pilihan jauh sebelum pemilu gitu ya. Kalau kita lihat angka-angka survei, angka yang belum decide itu paling cuma 20-30%-an. Artinya sekitar 70%-an atau bahkan sampai 80% itu cenderung udah tahu mau milih apa dan susah digoyang. Dan itu semua juga karena brand. Jadi yang 70%, 80% udah milih itu juga faktor brand juga yang bermain gitu ya. Nah, bahkan calon-calon yang akhirnya ada sekarang juga bisa terpilih karena brand gitu ya. Banyak yang pasang baliho di mana-mana, tapi ujungnya nggak jadi calon gitu ya. Pelajarannya branding bukan cuma soal exposure. Pasang baliho itu adalah tentang memperluas exposure, tapi exposure-nya jadi sia-sia ketika racikannya nggak kuat gitu ya. Justru sebaliknya, kalau racikannya udah kuat, maka exposure akan terbangun secara organik ya. Contohnya kita lihat Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak SBY, Pak Ridwan Kamil.
Mereka bukan datang dengan bawa modal yang besar, enggak, mereka bukan pengusaha gitu. Tapi mereka bertiga datang dengan racikan yang kebetulan cocok sama marketnya dan akhirnya bisa punya logistik exposure secara organik, disupport sama pengikut-pengikut yang dan simpatisan yang ngerasa bahwa oh ini yang saya tunggu gitu ya, saya mau support mereka. Jadi pelajaran pertamanya, bisnis juga sama. Kita perlu spend time yang cukup untuk nemuin racikan yang kuat dulu, jangan buru-buru keluar-keluar sana-sini. Exposure nanti akan nyusul dengan sendirinya, persis kayak resto modal ngepas tapi viral karena makanannya enak. Kalau racikannya belum pas, kalau kita bikin resto, makanannya belum enak, udah keburu keluar-keluar, akhirnya dikenal memang, tapi dikenalnya tidak jadi pilihan, dikenalnya aduh kok biasa aja ya. Apalagi zaman sekarang banyak orang nge-review terus ujung-ujungnya ternyata aduh ini kayaknya oversell deh ya, maksudnya banyak yang ngomongin oke, tapi ternyata biasa-biasa aja gitu. Nah, so kita balik, gimana caranya bikin racikan ini? Saya pakai rumus yang amat sangat simpel aja ya. Kalau ada rumus super detailnya, tapi nanti nggak cukup untuk 10 episode kita bahas ya. Nah, rumus yang pertama adalah unik gitu ya. Brand itu harus ngebangun uniqueness. Nah, milestone pertama dari sebuah brand adalah jadi diingat. Brand itu adalah tentang adalah intangible things. Jadi intangible itu apa sih? Nggak bisa dirasain gitu. Brand ini bukan logo yang bisa dilihat dipegang. Bukan berarti oh ada logonya berarti ada brand. Brand adalah konsep yang terbangunnya di benak konsumen. Jadi kalau ditanya ada brand nggak sih? Sulit kita ngelihat ada brand. Karena brand itu benar-benar adanya di benak kita. Maka dari itu, karena adanya di benak konsumen, kalau benak konsumennya tidak mengingat, maka tidak ada brand. Keunikan dari sebuah brand ini yang bikin dia jadi lebih mudah diingat. Karena pada dasarnya otak kita selalu nginget sesuatu yang unik. Kalau dulu kita lihat teman, kita inget biasanya yang paling tinggi, paling kecil, paling keren, paling lucu, paling cakep, paling jelek, paling sederhana, paling baik, apapun itu gitu ya. Nah, kalau kita lihat gimana paslon-paslon yang sekarang ada ya, paslon capres dan cawapres. Kita bahas sedikit, paslon nomor 1 gitu ya. Kalau ditanya yang mana sih paslon nomor 1 gitu. Mungkin kebanyakan orang akan bilang itu loh mantan gubernur DKI yang pintar menata kata. Kan selalu itu ya. Yang diangkat itu pintar menata kata. Itu keunikan dan itu jadi modal. Itu bukan kekurangan, itu modal. Nah mungkin cawapresnya sejujurnya menurut saya pribadi ya, ini belum terlalu terbangun. Beliau nampak mau bangun keunikan sebagai orang yang jenaka, orang yang lucu, yang yang casual lah ya. Tapi memang karena baru dibangun jadi belum terlalu jadi amat. Bahkan kalau ngomongin lucu mungkin Pak Basuki Menteri PUPR lebih bisa dikenal sebagai seseorang yang lucu gitu ya. Nah itu dari paslon pertama. Kalau paslon kedua apa? Kalau ditanya siap paslon 2 tuh yang mana sih? Kita mungkin kebanyakan orang bilang itu loh mantan jenderal yang dulu tegas, sekarang lebih ramah dan gemoy itu juga keunikan gitu. Kalau ditanya cawapresnya yang mana? Itu loh yang anaknya presiden, itu keunikan gitu ya. Nah gimana dengan paslon 3? Paslon 3 mungkin orang akan bilang itu loh mantan gubernur yang ramah merakyat, suka lari pagi, rambutnya putih dan eksis di sosmed gitu ya. Cawapresnya itu loh yang mantan ketua MK, yang Madura, yang belak-belakan. Nah itu kan juga keunikan, itu atribut-atribut asosiasi yang menempel di mereka. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk membuat orang, membuat otak kita mengingat. Itu jadi milestone pertamanya adalah keunikan itu yang bikin mengingat. Dan kita lihat kalau orang tidak punya keunikan akan sulit. Kita lihat tokoh-tokoh yang tidak terpilih jadi capres dan cawapres ya. Nggak semua, tapi banyak yang coba deh kalau ditanya yang si A itu yang mana sih? Kita susah gitu. Kita cuma ingetnya itu loh yang billboardnya banyak, yang balihonya banyak gitu. Tapi yang mana gitu kan? Yang balihonya banyak kan nggak cuma dia. Gitu. Jadi penting banget untuk membangun keunikan. Walaupun keunikan nggak harus cuma satu, bisa lebih dari satu. Jadi maksudnya nggak cuma satu kata ya. Kayak misalnya tadi paslon 1 itu tentang menata kata. Tapi kan banyak hal lain gitu ya. Yang kedua bukan cuma masalah mantan jenderal, tapi ada juga yang lain. Yang ketiga juga bukan masalah rambut putih, tapi ada juga yang lain gitu ya. Karena mekanisme di otak kita itu kan sesuatu akan diingat ketika dia unik banget dalam satu hal dan gak ada yang nandingin. Dia unik walaupun gak super unik, tapi ada beberapa hal yang unik. Ketika ada beberapa kata yang kita ingat karena dia unik, maka itu akan ngebantu gitu ya. Makanya ketika kita lagi jelasin sesuatu ke orang gitu ya, biasanya orang berusaha ngelempar beberapa hints ya. Contoh misalnya, kita lagi ngobrol sama temen tuh, sih bilang, anaknya Pak RW sekarang jadi dubes Australia loh. Yang mana tuh? Nah kita biasanya kan nyebut dari satu. Itu loh yang anaknya
yang orangnya yang suka nganter ibunya ke pasar. Nah, itu kan hint satu. Itu keunikan satu untuk diingat otak gitu ya. Karena orang akan, oh yang itu ya. Kalau masih nggak inget, ada yang kedua. Itu loh yang anaknya bandel banget gitu. Atau yang kalau beli bubur tuh segerobak langsung diborong gitu ya. Nah jadi keunikan itu nggak harus cuma satu, tapi harus dilihat beberapa. Jadi hintsnya memang banyak, dan hints itu adalah sesuatu yang biasanya cukup unik atau bisa di-own sama dia. Bukan itu loh yang rambutnya hitam, ya semua orang Indonesia juga rambutnya hitam gitu. Maka dari itu punya beberapa keunikan untuk terhadap brand kita, itu bisa bantu nambahin hints, tapi pasti kita harus semakin banyak, harus semakin dibangun. Jadi keunikan itu penting pertama. Yang kedua adalah relevan dan autentik gitu. Ini banyak yang lupa. Keunikan itu kayaknya banyak yang tahu ya. Banyak yang saya mau bangun keunikan, saya mau berbeda gitu. Tapi keunikan juga harus relevan dan autentik. Kalau kita lihat balik lagi ke paslon. Paslon pertama, tadi kalau kita ambil satu kata aja, pintar berkata-kata. Relevan apa enggak? Relevan menurut saya. Untuk meyakinkan orang ini loh relevan. Menata kata itu kan termasuk dia suka bikin berkata-kata dengan rima ya. Otak kita pada dasarnya selalu berusaha baca pattern. Makanya kita suka kata-kata berima. Dan studi menunjukkan bahwa kata-kata yang berima itu lebih dipercaya. Seolah-olah memang diciptakan untuk seperti itu. Makanya ada polanya gitu ya. Nah, celah yang harus ditutup adalah politisi itu juga akrab dengan, bukan spesifik ke paslon ini ya, tapi secara general politisi itu akrab dengan janji manis tapi nggak kejadian. Lupa kalau udah jadi, kebalikan kayak kebalikan iklan kondom kan, jadi kalau lupa gitu ya. Jadi harus hati-hati, pintar menata kata, punya antitesa persepsi ini gitu ya. Jadi pintar menata kata itu hal yang bagus, tapi melihat bahwa di market juga punya persepsi, orang-orang yang ngomongnya bagus, itu nanti ujung-ujungnya nggak kejadian. Nah ini relevan banget juga untuk diserang. Jadi walaupun sepertinya beliau juga tahu ya, paslon nomor 1 ini tahu celah itu, makanya dia selalu bilang, lihat rekam jejak. Karena dia tahu pintar berkata-kata akan jadi gombalan aja kalau nggak terbukti. Makanya dia bilang, kita selalu menjual rekam jejak. Lihat aja rekam jejak dan lain sebagainya. Jadi relevansinya nyambung. Yang kedua adalah authenticity. Otentik apa enggak? Menurut saya otentik, karena memang dari dulu beliau terkenal dengan hal itu. Beliau pernah jadi tim sesnya Jokowi, Prabowo, dan harus diakui waktu jadi tim sesnya kedua tokoh tersebut, dia selalu bikin kubunya punya tambahan tambahan support segar, terutama dalam hal narasi yang mau membangun kemampuan berkata-kata. Ada ya tokoh-tokoh lain, termasuk ada politikus yang suka bikin puisi gitu ya, tapi yang benar-benar konsisten dan otentik cuma dia, maka kesan itu nggak nempel di orang lain selain di dia gitu ya. Nah sekarang kita pindah ke paslon nomor 2. Kalau kita ambil asosiasi yang nempel sekarang adalah gemoy dan ramah. Relevan apa enggak? Berdasar kesadaran bahwa yang harus diperjuangkan adalah yang masih belum menentukan orang-orangnya nih ya. Dan yang belum menentukan cenderung nggak suka konflik. Orang-orang yang belum milih itu biasanya nggak suka konflik. Makanya dia, nanti aja deh. Jokowi, SBY terpilih juga dengan positioning yang sama. Ramah, diledek, senyumin aja. Dan kita lihat ya, paslon nomor 2 sekarang banyak yang pakai slogan-slogan yang sama seperti dulu dipakai Jokowi. Diledekin, difitnah, senyumin aja. Dan kalau ditarik lebih ekstrim lagi, bisa playing victim somehow. Seolah nih kita dizolimi nih, difitnah dan sebagainya. Ditambah lagi pemilih muda sekarang ya, kan banyak banget pemilih mudanya. Itu kayaknya nggak begitu pusing sama substansi, belum di level mengerti juga ya, ngertinya belum secara keseluruhan. Jadi buat mereka yang penting lebih ke sesuatu yang lucu, santuy gitu, yang penting unyu-unyu gitu ya. Nah, jadi relevan nggak? Relevan buat mereka, karena ya memang ini yang relevan buat segmen yang memang dicari gitu. Nah, pertanyaan besarnya adalah otentik. Apakah ini otentik? Ini yang PR besarnya. Cawapresnya nggak bisa dibilang gemoy ya, walaupun pasrahan kayak bapaknya kan, orangnya tipikalnya kan kalem gitu ya, mau diapain juga ya udah gitu ya, nggak ngelawan, kuat dibully ya. Tapi capresnya dari dulu terkenal keras gitu ya. Kebalikan dari ramah dan gemoy itu tadi gitu. Makanya sering diserang untuk mancing emosi, dan bener aja kepancing di debat kemarin ya, di debat yang pertama. Belum lagi ada rekaman-rekaman lama dia kampanye di periode yang lalu dengan gebrak-gebrak podium dan lain sebagainya. Nah, tokoh lain yang kita suka diasosiasikan dengan gemoy, ramah, lucu, secara otentik dan disukai, itu kan ada Pak Ridwan Kamil, ada Pak Basukinya Menteri PUPR gitu ya. Jadi secara keunikan mereka terbukti relevan. Nah, ini PR yang mungkin perlu diberesin oleh paslon nomor 2
dua ini ya. Nah, gimana dengan paslon nomor 3? Yang bisa dipakai mungkin merakyat dan belak-belakan, kombinasi dari dua ini. Relevan apa enggak? Merakyat jelas relevan ya. Ini yang selalu jadi jargon, apapun partai dan tokohnya selalu ngomongin soal, wah kami merakyat dan lain sebagainya gitu ya. Apalagi datang dari partai yang dibilangnya partai wong cilik gitu ya. Nah, belak-belakannya gimana? Relevan dalam konteks target marketnya nggak suka politisi yang ngomongnya pelintat-pelintut nggak jelas. Terus ujung-ujungnya maling, kan kasarnya begitu ya. Jadi dua hal ini relevan buat ditawarkan. Selanjutnya otentik apa enggak? Merakyat sih ditujukan gimana capresnya rajin turun ke rakyat gitu ya. Kan itu akhirnya terbentuk juga dari sana. Bisa komunikasi dengan luas, dengan berbagai macam lapisan masyarakat. Secara ekonomi keduanya juga tidak dianggap sebagai orang yang kaya raya. Sehingga representasi dari yang baik dari rakyat gitu. Mereka yang satu anak polisi, yang satu pegawai kecamatan katanya. Masalah belak-belakan ketika cawapresnya otentik banget belak-belakannya, karena karakternya orang Madura, akhirnya juga jadi orang lihat bahwa oh belak-belakannya memang ini bukan dibuat-buat. Dan dari dulu punya rekam jejak itu, pernah dipanggil DPR pun dia pun bisa gertak balik gitu ya. Jadi memang belak-belakannya luar biasa gitu ya, luar biasa otentik. Nah, tokoh lain yang juga disukai karena belak-belakan, kita lihat ya Ahok ya, lepas dari kasusnya, tapi belak-belakan yang bikin ia sebegitu terkenal dan punya pengikut setia. Jadi memang ini relevan dan otentiknya di sana kelihatan. Nah, terus abis itu rumus ketiga adalah konsisten. Ini pembuktian dari 2 poin awal. Ini yang bedain branding dan pencitraan. Brand is all about perception and perception will match reality. Artinya brand itu pada awalnya jadi persepsi, tapi dia akan diuji ketika dikonfrontasi dengan realitas. Sesuai apa enggak? Kalau dia cuma persepsi, nggak sesuai sama realitas, maka itu disebut, oh itu pencitraan. Nah, kalau brand itu nggak bisa cuma jadi persepsi, itu dia pentingnya. Nah, brand ini soal realitas gitu, dan itu tadi kalau diuji terus ternyata nggak konsisten, maka banyak orang babak belur di sini, termasuk mereka yang berusaha mencalonkan tapi belum kepilih. Ada juga yang kesandung di sini, walaupun nggak semua ya, persepsi pro rakyat tapi nggak pernah ketemu rakyat marah-marah dan sebagainya. Jadi akhirnya nggak sesuai persepsi sama realita yang dibangun. Jadi konsistensi ini adalah ujian sesungguhnya untuk membuktikan bahwa persepsi sejalan dengan realitas. Kalau nggak otentik maka sulit untuk konsisten dan akhirnya terbentuknya sebagai pencitraan. Nah, gimana dengan tokoh politik lain? Silakan dilihat deh. Mereka yang berhasil ngebangun brandnya di benak kita kemungkinan besar berhasil memenuhi 3 kriteria tersebut ya. Dan yang gagal pasti ada yang gagal di salah satu atau beberapa dari kriteria tersebut tadi. 1 unik, kedua relevan otentik, ketiga adalah konsisten. Pada akhirnya gimana dengan brand kita? Kita belajar dari paslon-paslon ini bahwa oh mereka bisa dikenal karena ngebangun 3 hal tadi gitu ya. Nah, gimana dengan brand kita? Apakah kita sudah mempertimbangkan rumusan sederhana ini? Kalau belum, mungkin waktunya kita untuk revisit dan ngeracik lagi sebelum pesaing yang benar-benar datang dengan racikan yang manjur itu muncul. Gitu. Oke, seperti biasa ada kuis, pertanyaannya sebagai berikut. Pemenang dari episode kali ini bisa dilihat di episode selanjutnya, maka dari itu saksikan terus Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.